Halo, Ibu dan Bapak guru hebat semuanya. Selamat datang di channel Kelas Pak Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Priyo Yudo Utomo atau biasa dipanggil Pak Bagus. Saya adalah guru di SD Anugerah Abadi 2 Bengalon dan saya mengampu kelas 4. Ibu dan Bapak guru semuanya, apakah Ibu dan Bapak guru pernah menjumpai siswa kalian terasa jenuh dalam kelas atau kurang termotivasi dalam belajar? Lalu, model pembelajaran apa saja yang pernah Bapak atau Ibu terapkan untuk menangani masalah tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktik baik dalam topik pelaksanaan pembelajaran dengan judul penggunaan model pembelajaran berbasis permainan detektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa materi keberagaman Indonesia di kelas 4 SD Anugerah Abadi 2 Bengalon. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah pertama, rendahnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kedua, jumlah siswa yang terlampau banyak dalam kelas. Yang ketiga, adanya jarak kemampuan pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Keempat, kurang pahamnya siswa mengenai kenampakan wilayah Indonesia. Dan yang kelima, siswa jenuh dengan model atau metode pembelajaran yang monoton. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pertama, siswa. Karakter siswa usia sekolah dasar ataupun kelas tinggi, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka gemar belajar secara berkelompok, suka bermain dan berdiskusi. Karakter tersebutlah yang harus diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Kedua, guru. Sebagai guru, tantangan dalam menghadapi siswa dalam pembelajaran adalah penggunaan model pembelajaran. Model pembelajaran yang monoton tentulah membuat kelas menjadi jenuh. Maka dari itu, guru perlu membuat model pembelajaran yang variatif, menarik, dan bermakna. Ketiga, media pembelajaran. Keterbatasan media pembelajaran di kelas 4 SD Anugerah Abadi 2 Bengalon malah menjadi hal yang baik karena guru dan siswa bisa membuat media pembelajarannya sendiri. Keempat, sarana dan prasarana. Banyaknya siswa di kelas 4 membuat kelas terasa sepi. Tentu hal ini berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Kelas akan terasa panas, ruang gerak siswa menjadi terbatas, kelas menjadi sangat ramai. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan bagian luar kelas. Yang kedua dari sarana prasarana adalah adanya TV LED yang berada di dalam kelas. Hal ini atau prasarana ini bisa membantu guru dalam menampilkan media pembelajaran secara digital. Dengan berbagai masalah dan tantangan tersebut, maka menyediakan model pembelajaran yang tidak monoton dan berwarna menjadi sebuah solusi. Selain itu, perlu adanya model pembelajaran yang memanfaatkan area luar kelas agar siswa tidak jenuh di kelas dan dapat bergerak dengan bebas. Maka dari itu, dengan menggunakan model pembelajaran berbasis permainan detektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa materi keberagaman Indonesia, model inilah yang saya pilih. Model pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik siswa kelas tinggi, dan di dalam model ini terdapat misi-misi sebagai tujuan pembelajaran yang memanfaatkan area luar kelas. Misi yang harus dilaksanakan ini tentunya harus disesuaikan oleh siswa secara berkelompok.
Adapun tahap dalam praktik baik yang telah saya laksanakan ini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah pra pembelajaran atau permainan, permainan, dan pasca permainan. Tahap pertama, tahap pra permainan. Pertama, guru harus mempersiapkan lokasi yang akan dijadikan tempat permainan. Kedua, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan disesuaikan dengan alur tujuan pembelajaran yang ada. Perangkat pembelajaran pada misi 1 membuat peta Indonesia adalah kertas buffalo atau kertas besar yang akan digunakan untuk menggambar peta Indonesia. Selanjutnya adalah spidol warna, atlas, contoh ataupun video tentang peta Indonesia. Perangkat pembelajaran pada misi 2 mencari kartu informasi berupa kartu informasi, lem, wadah kecil, dan kartu undian. Perangkat pembelajaran pada misi 3 memaparkan hasil temuan berupa selotip atau lakban atau double tip hal sejenisnya yang digunakan untuk merekatkan produk yang sudah dibuat siswa yang berupa peta keberagaman Indonesia. Ketiga, guru membagi siswa secara merata dan memastikan terhadap ada siswa yang menjadi tutor. Tahap kedua, tahap permainan. Setelah pembelajaran dimulai, guru menjelaskan permainan. Pertama, siswa dikondisikan secara berkelompok yang terdiri dari 5-8 siswa. Kedua, nama kelompok disesuaikan dengan jenis keberagaman yang akan dicari oleh kelompok. Ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil kartu undian nama kelompok. Yang ketiga, siswa diberi penjelasan tentang permainan yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. Penjelasan berupa misi, terdapat 3 misi atau 3 pertemuan. Misi pertama, membuat peta Indonesia. Misi 1, membuat peta Indonesia. Guru menjelaskan misi pertama dalam permainan sebagai berikut. Pertama, siswa diberikan penjelasan mengenai kenampakan wilayah Indonesia yang dapat diberikan dari atlas, gambar, maupun video yang sudah dicari oleh guru. Kedua, siswa diberikan peralatan berupa kertas buffalo, spidol warna, krayon, maupun ballpoint untuk menggambar kenampakan wilayah Indonesia. 3. Siswa dibebaskan untuk berkreasi dengan peta yang mereka buat. Keempat, pemenang dalam misi ini adalah kelompok yang membuat peta paling mirip dengan kenampakan wilayah yang ada di Indonesia. Misi kedua, mencari kartu informasi. Guru menjelaskan misi kedua atau pertemuan kedua dalam permainan sebagai berikut. Pertama, terdapat kelompok yang akan menjadi detektif dan akan ada kelompok yang menjadi warga biasa. Kelompok detektif pertama-tama harus berada di dalam kelas, sedangkan kelompok warga biasa akan menyebarkan kartu informasi di lingkungan luar kelas. Dan area yang akan dijadikan tempat bermain itu sesuai dengan kesepakatan siswa tapi dibimbing oleh guru. Yang ketiga, guru memberi contoh kepada siswa untuk mencari kartu informasi yang sesuai dengan keberagaman Indonesia. Keempat, kelompok warga diberikan waktu 2-5 menit untuk menyebarkan kartu informasi di luar kelas. Setelah waktu habis, tentunya kelompok warga harus kembali masuk ke dalam kelas. Setelah kelompok warga biasa masuk ke dalam kelas, kelompok detektif keluar kelas dan mencari kartu informasi yang sudah disebar oleh warga. Kelompok detektif diberikan waktu 3-10 menit, dan setelah waktu habis, kelompok detektif mengumpulkan kartu informasi tersebut kepada guru. Setelah permainan selesai, kelompok warga meninjau kembali kertas yang sudah disebar
dan menghitung apakah terdapat sisa kartu informasi yang disembunyikan. Selanjutnya, guru mencatat berapa jumlah kartu informasi yang terkumpul dari kelompok detektif. Permainan dilakukan secara bergantian. Pemenang dalam misi ini adalah kelompok yang paling banyak mengumpulkan kartu informasi. Misi 3, pemaparan hasil temuan. Guru menjelaskan kembali misi ketiga atau pertemuan ketiga yang berupa: pertama, siswa secara berkelompok sesuai dengan jenis keberagaman berdiskusi dan menempelkan kartu informasi yang sesuai dengan kenampakan wilayah Indonesia. Mereka harus berdiskusi kartu informasi tersebut harus ditempel di bagian mana wilayah yang ada di Indonesia. Kedua, kelompok secara bergantian memaparkan hasil temuan di depan kelas. Ketiga, pemenang dalam misi ini adalah kelompok yang paling sedikit melakukan kesalahan dalam menempelkan kartu informasi. Guru bertindak sebagai juri. Tahap ketiga dari permainan ini adalah tahap pasca permainan. Kelompok yang menang mendapat apresiasi dari guru atau kelompok lain. Selanjutnya, pada tahap akhir, guru dan siswa melakukan refleksi dan mengerjakan lembar kerja siswa. Oke, Farida, apa yang kamu pelajari hari ini? Mengetahui tentang rumah adat, suku, makanan tradisional, dan pakaian adat. Apakah kamu menyukai pelajaran yang tadi dilaksanakan Pak Bagus? Suka. Suka. Bagian mana yang paling kamu sukai? Menjadi detektif dan menempel. Menempel. Oke, ada yang